Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai inna tasawwufa kullahu lahwal adab minal mu'awarifi fatlubanhu wa awwida. Masih dalam kategori atau dalam bab muhafadzah ala sunan, menjaga atau dalam artian melaksanakan yang menjadi kesunahan-kesunahan Nabi, dalam baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Karena dalam artian kesunahan ini adalah mengikuti yang telah menjadi kebiasaan Nabi, ketetapan Nabi, ataupun apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah disampaikan hafin ala sunanin wa adab bin atat ma'suratan an khairi man jamur sala inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatluban wa awwida. Dilanjut. Illa dalila ala tariqi ila ilah illa mutaba'atur rasulil mu'mila fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'anna wa tabi'anna ta'dila. Izla dalila ala tariqi ila ilah. Izla dalila, karena tidak ada dalil. Izla, karena la dalila, teu aya dalil. Ala toriki, kana jalan, tariqah, kana jalan. Jalan atau tariqah ilal ilahi ka pangeran. Pada Allah dan ilahi, pada pengerak, kepada Allah, kepada Tuhan. Karena tidak ada dalil illa kecuali mutaba'atur rasul, kecuali dengan jalan, kecuali ikut, manut, taat terhadap rasul. Kecuali taat atau anut, mengikuti terhadap Rasul al-mukmila, yang sempurna, Rasul yang sempurna. Mana yang harus diikuti, mana yang harus ditaati? Fi halihi, dalam tingkahnya, keadaannya, tingkahnya, atau perilakunya. Halihi, dalam tingkahnya, keadaannya Rasul. Wa fa'alihi, jeung dina pada melanana, kerjaannya atau perilakunya, fa'al, perilaku fisik. Wa maqalihi, jeung ucapannya. Wa maqalihi, dan ucapannya. Ulangi lagi. Fi halihi, hal di sini bisa bermakna hati. Fi halihi, pada hatinya Rasul. Fa'alihi, dan perbuatan anggota badannya Rasul atau perilakunya. Wa maqalihi, dan ucapannya Rasul. Fatatabba'anna, maka kudu nyaan anut anjeun. Nyaan harus benar-benar mengikuti, anut, watabi'an, patatabba'an, maka kudu nyaan atau benar-benar mengikuti kamu, watabi'an, yang kudu anut anjeun, mengikuti anjeun, la ta'dila, jangan berpaling. La ta'dila, jangan berpaling.
anjing. La ta'dila, dan janganlah berpaling kamu. Ini ada dua, fatatabba'an wa tabi'an, maknanya hampir sama, mengikuti. Cuma kalau tatabba'an itu lebih ke arah memperkuat atau istiqra ya, supaya tetap istiqra dan istiqra. Menetap, tetap baan, makanya anyan harus menetap anjen, makanya anyan kudu menetap anjen watabian, maka watabian jeung kudu manut anjen, sama pakai nun taukid, kenyaannya kudu manut anjen, la ta'dila ulah mengpar, ulah meleng menyimpang anjen. Kemarin sudah disampaikan pada awal-awal bahwasanya salah satu wasiat para aulia, para arifin, wasiat kepada kita semuanya lewat kajian kitab ini. Mereka menyampaikan salah satunya dalam menjalani usul ilallah, menjalani kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menjaga kesunahan. Menjaga kesunahan ini, kalau lebih diperinci lagi, yaitu dengan adab, tata krama Rasul. Jadi apapun yang dilakukan Rasul, apapun yang menjadi ketetapan Rasul, apapun yang menjadi ucapan-ucapan Rasul, itulah yang akan kita ikuti. Nah, itulah termasuk salah satu jalan usul ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab di sini yang akan menjadi patokannya. Nah, mengapa kita harus mengikuti Rasul? Mengapa kita harus di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya bisa makrifat dengan Allah? Alasannya idla dalila. Karena memang tidak ada dalil. Idla dalila ala tariq ilal ilah. Tidak ada dalil menuju Allah. Tidak ada jalan menuju Allah. Illa mutaba'atur Rasul. Kecuali memang mengikuti Rasul. Sehingga apa yang dilakukan Rasul kita ikuti. Sama saja kita berarti sedang mendekatkan diri kepada Allah. Rasul, karena Rasul adalah satu sosok makhluk Allah yang sangat sempurna. Yang paling sempurna dan paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau diibaratkan syiiran para ulama, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa yakutun bainal ahjari. Jadi Nabi itu laksana intan permata di antara batu-batuan. Jadi manusia-manusia yang lain itu seperti batu-batuan, tetapi Nabi itu adalah batu intan permata. Memang berharga dan memang sangat mulia dibanding batu-batu kerikil lainnya. Kita hanya sebagai batu-batu kerikilnya. Tapi Nabi adalah sebagai intan permata. Nah, karena dengan kemuliaan itulah, sehingga Nabi pun punya tugas utamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, punya tugas menyampaikan risalah, menyampaikan tauhid, menyampaikan ilmu, itu semuanya lah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi, dan Nabi diaplikasikan kepada umatnya. Jadi kita mengikuti Rasul bukan tanpa ada alasan juga. Nah, dalam Al-Quran pun dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, apabila engkau tuhibbunallah, mencintai Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin makrifat dengan Allah, fattabi'uni,
Jawabnya adalah maka ikutlah aku, kata. Di dalam apa namanya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi proses kita mencintai Allah, proses kita mendekatkan diri kepada Allah, proses kita bermakrifat kepada Allah, sebenarnya adalah kita dengan jalan, prakteknya dengan jalan mencintai Nabi, mengikuti Nabi, kemudian melaksanakan apa yang menjadi titah Nabi, melaksanakan seluruh kesunahan-kesunahan yang disampaikan oleh Nabi, itu adalah sama saja Allah yang akan mencintai kita. Allah akan mendekat dengan kita. Allah akan memperkenalkan diri kepada kita. Akan biar kita tuju adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kan tidak itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi ini jalan yang disampaikan Nabi lewat ayat Al-Qur'an tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, maka dengan demikian fi halatin wa fa'alatin fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi, mengikuti Nabi itu pada tingkahnya, dalam artian di sini bisa dalam hatinya. Jadi apapun yang disampaikan Nabi melalui pengolahan hati, melalui manajemen kolbunya, apapun penyakit-penyakitnya ada dalam hati dibuang. Apapun hal-hal yang baik yang ada dalam hati yang bisa dilakukan, seperti membuang suudzon, munculkan husnudzon, membuang kesombongan, menampilkan rasa rendah hati. Itu kan kolbu yang ada di situ yang bergerak. Pihalihi. Nah sama, ini pun juga kita mengikuti Nabi. Wa fa'alihi, di samping dari sisi manajemen kolbunya diikuti, juga dalam sisi gerak langkahnya yang akan kita ikuti juga. Mulai dari bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi. Dalam kehidupan bersosial Nabi, apa yang dilakukan Nabi terhadap keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya, bahkan terhadap musuhnya pun juga. Nabi punya tata krama, punya adat. Ini pun juga kita lakukan. Coba kita lihat Nabi. Sudah jelas-jelas kalau dengan sesama muslim, para sahabat, tabi'in, itu semua berperilaku seperti Nabi. Kalau kita lihat Nabi juga, ucapannya banyak diikuti oleh mereka, karena memang ucapannya yang keluar adalah yang baik-baik. Ucapannya adalah zikir. Perilakunya, dari tangannya, tidak ada orang yang tersakiti oleh tangannya Nabi. Tidak ada orang yang tersakiti oleh lisannya Nabi. Tidak ada yang tersakiti oleh kakinya Nabi. Walaupun Nabi dalam keadaan disakiti oleh orang lain, tetap Nabi tidak akan membalas. Bahkan sebuah cerita ketika Nabi jalan, ada seorang kafir Quraisy ketika tahu Nabi lewat, kan sering diludahi Nabi. Nabi tidak membalasnya, dibiarkan saja. Kali, 2 kali, 3 kali. Kan sudah berkali-kali. Suatu saat ternyata Nabi lewat ke rumahnya juga, ternyata tidak ada yang biasanya meludahi, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada lagi. Malah Nabi kaget loh, mana ini? Orang yang biasanya meludahi aku, yang suka ganggu aku, kok nggak ada? Malah ditanya, mana si bapak anu itu yang biasa ini begini? Oh katanya lagi sakit. Nah, Nabi dengan akhlaknya Nabi, adabnya Nabi,
Itu kan musuh kafir Quraisy. Ternyata didatangi, dijenguk. Ini akhlak Nabi. Kita mah boro-boro orang yang menyakiti. Orang yang dianggap menyakiti saja, walaupun itu belum tentu menyakiti, sudah dihantam habis-habisan. Nah ini, jadi sebenarnya sebagai benang merahnya, jika kita ingin makrifat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin usul terhadap Allah, jalan tidak ada lagi kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perilaku Nabi, baik itu perilaku dari sisi hatinya, perilaku dari perbuatan anggota badannya, bahkan dari lisannya pun juga. Wa maqali dan ucapan-ucapan. Fatataba'an wa tabi'an la ta'budu. Maka ikutilah itu semua. Insyaallah. Sebagaimana ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ingin memang sampai kepada usul terhadap Allah, ikutilah Nabi. Itulah jalan. Dan jangan sampai kita melenceng. Jangan sampai kita menghindar atau tidak sama dengan perilaku Nabi kalau kita memang tujuannya ingin usul kepada Allah. Wa tari qad quyidat kitab Rabbi wal hadits ta'assala wa tariqu kulli masyayikhin wa tariqu kulli masyayikhin yang ari jalan saban-saban masyayikh, saban-saban guru, setiap guru. Yang ari jalan setiap guru, setiap masyayikh gitu ya. Masyayikh itu orang tua, tapi dalam artian syekh di sini adalah guru. Dan adapun jalan setiap guru yaitu qad quyidat. Qad quyidat nyaan-nyaan paratos dikuatkeun. Paratos dikuatkan. Dikuatkan bi kitabillah, bi kitabi Rabbi kalawan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Telah dikuatkan oleh Al-Qur'an. Wal hadis dan hadis dikuatkan oleh hadis. Ta'assala. As-sala halna jadi asal non eta kitab jeung hadis. Dalam bait ini disampaikan juga sama. Tadi disampaikan tidak ada jalan lain kalau kita ingin usul ilallah, ingin ma'rifat kepada Allah, yaitu jalannya dengan cara mengikuti sunnah Nabi. Dalam artian sunnah itu bukan sunnah apa namanya? Ini adalah sunnah perilaku maksudnya. Baik itu wajibnya, sunnahnya, yang dihindarinya, mengikuti Nabi. Nah, begitupun juga para guru-guru kita. Karena guru-guru kita juga itu semuanya berakhlak Nabi. Dalam artian guru-guru kita itu kalau disambungkan sampai ke atas. Guru kita punya guru kita punya guru itu sambung kepada para mujtahid ya. Imam-imam mazhab, kamu lagi sama tabi'in, para sahabat, dan sama Nabi nyambung terus itu semuanya. Nah, guru-guru kita itu yang sudah usul ilallah. Guru-guru kita yang sudah ma'rifatullah, sudah kenal dengan Allah. Mereka pun menjalani itu semuanya itu memang dengan bikitabillah wal hadis. Memang yang menjadi dasarnya itu adalah menggunakan Quran dan hadis. Nah ini akan menjadi satu cerita. Guru-guru itu di dalam usul ilallah mereka menggunakan Quran dan hadis. Nah sekarang banyak kembali kepada Quran dan hadis. Betul-betul.
Tapi implementasinya yang memang kurang pas. Kita mengikuti guru-guru kita itu karena memang guru-guru kita itu menggunakan Quran dan hadis, tetapi karena mereka sangat takzim dengan keilmuan, takzim dengan posisi, sehingga di dalam memanai Al-Quran, memanai hadis itu tidak sembarangan. Beda dengan kita. Baru bisa baca Quran saja, baru bisa baca terjemah saja, sudah bisa menyalahkan orang lain. Kan kita tahu, bahwasanya seperti kita kaji kitab ini, kitab kuning, ada kitab tasawuf, ada kitab fikih dengan fathul mu'innya, fathul qoribnya, kitab akhlak dengan ta'limul ta'alimnya, kemudian kitab-kitab hadis muhtawa ahadis. Ya. Itu sebenarnya semuanya adalah sedang menafsirkan, sedang memaknai Al-Quran, memaknai hadis. Nah, sehingga para guru-guru kita itu tidak berani langsung Quran baru saja tahu artinya langsung dijadikan fatwa. Mereka sangat hati-hati. Sehingga mereka perlu, mana nih terjemahannya, sudah tahu terjemahannya, apa benar ini tafsirnya, lihat tafsirnya. Bagaimana cara memahami tafsirnya, butuh ilmu-ilmu lain, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghah mantiknya, ilmu qawaidnya, usulnya, banyak ilmu-ilmu mereka yang dalam rangka menerjemahkan, mengimplementasikan atau mempraktekkan Quran dan hadis. Jadi kita percaya sama guru-guru kita semua. Mereka semua sedang menjalankan Quran dan hadis. Pegangan teguhnya itu ya Quran hadis. Cuma mereka sangat hati-hati di dalam menerjemahkan. Karena kan karakternya Al-Quran itu mujmal. Sangat global. Contoh saja. Qimus sholah, perintah sholat. Allah memerintahkan sholat, tapi di Quran tidak ada tata cara praktek sholatnya. Ini ada cuma kata sujud, ada kata ruku. Cuma bacanya apa, geraknya seperti apa, sujud ruku seperti apa. Sehingga kan butuh penjelasannya. Maka muncullah hadis. Nah dengan hadis ini jelaskan kembali itu aqimus sholah itu bagaimana. Sehingga Nabi menyampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi dalam hadis-hadis juga diterangkan tata cara praktek sholatnya. Cuma juga terbatas. Nabi itu hadir selama 23 tahun di dalam menyampaikan risalah. Karena keterbatasan inilah juga sama. Dan juga zaman berbeda. Akhirnya para ulama membantu menerjemahkan lewat penguatan hadis. Hingga tafsirannya sholat seperti apa, hadisnya seperti apa. Muncullah para ulama ijtihad. Ketika memang tidak ditemukan permasalahannya dalam Al-Quran dan hadis, mereka lebih menjelaskan kembali. Nah inilah yang menjadi pegangan para guru-guru kita juga sama. Nah kan, namanya ulama itu warasatul anbiya, kan? Penerus para nabi. Dalam artian penerus bukan penerus hartanya, ilmunya, akhlaknya, adabnya. Maka ikutilah titah guru ini. Ikutilah para ulama, ikuti akhlaknya, ikuti ilmunya, ikuti adabnya, tutur katanya, perilakunya, dan ikuti. Berarti kalau kita mengikuti guru, sebenarnya kita mengikuti Nabi. Karena guru pun juga sama mengikuti gurunya sampai kepada Nabi. Dan itu semuanya tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Karena memang Al-Quran dan hadis adalah as-sholah. Menjadi sebuah dalil dasar atau dalil utama. Atau dalam istilah lain dikatakan sebagai sumber hukum yang paling utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya dalam bait ini menyatakan
Kalau tadi dikatakan tidak ada jalan menuju Allah, tidak ada jalan menuju ma'rifatullah, tidak ada jalan menuju usul ilallah kecuali mengikuti Nabi. Nah, dalam rangka mengikuti Nabi inilah ada tahapan-tahapannya, ada cara-caranya, atau ada strateginya lah. Mengikuti Nabi kita, Nabi sudah nggak ada, sudah tidak sejaman lagi. Apa yang kita ikuti? Ya, teks-teks Quran, teks-teks hadis juga perlu pendalaman maknanya bagaimana. Wah, lama sekali. Sudah kita menggampangannya, ada guru lah, kita ikuti gurunya. Gurunya menyampaikan apa, gurunya berperilaku seperti apa, tutur katanya seperti apa. Nah, itu yang kita ikuti. Nah, cuma guru yang mana? Yang jadi satu pertanyaan besar juga. Atau ulama yang mana yang warasatul anbiya itu. Nah, ini kemarin sudah dikatakan memang dalam hadis menjadi tokat ulama itu kan ruhama hukum. Inilah ulama itu yang memang yang paling punya kasih sayang. Ruhama hukum. Jadi pilihan umat, pilihan Nabi ya para ulamanya. Namun pilihan para ulamanya siapa? Yang ruhama hukum. Yang punya rasa kasih sayang. Kan Nabi itu menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, si sayang yang disampaikan. Nah, itu saja kita sampaikan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.